Hai teman-teman, selamat datang di Strategis Konsumen Podcast. Kembali lagi dengan saya Nabila Atsel Fadila sebagai host, dan di sini saya tidak sendiri, ada narasumber saya dan juga menjadi challenger dalam pembahasan kita kali ini. Halo semuanya, senang sekali nih bisa ikut ngobrol bareng di podcast hari ini. Semoga pembahasan ini dapat menambah wawasan, terutama karena topik yang kali ini itu sangat menarik, sangat relevan sama mahasiswa sekarang. Nah, benar banget tuh Kak. Coba deh jujur aja guys. Siapa yang di sini sering banget buka aplikasi TikTok atau juga Shopee, niatnya nih cuma scroll aja, 12 kemudian tiba-tiba udah check out aja nih Kak. Atau pernah juga mikir nih, apa cicil aja ya pakai paylater juga, ntar bakal terbayar juga kok. Nah, kalian tenang aja guys, karena kalian tuh nggak sendiri. Ternyata banyak banget mahasiswa yang mengalami hal yang serupa. Iya Kak, sekarang paylater itu sudah bagian dari gaya hidup kita. Sekarang mau beli skincare, outfit, sepatu, makanan, bahkan makanan sekalipun Kak bisa menggunakan paylater. Semua itu terasa mudah karena semua orang berpikir gini, udahlah beli aja dulu, bayarnya kan bisa belakangan gitu Kak. Nah, benar tuh Kak. Coba kalian dari diri kalian sendiri, itu pernah nggak sih berpikir dan bertanya, apakah barang yang kita beli ini butuh atau juga hanya kita beli karena viral, takut ketinggalan zaman, dan juga apakah itu semua bermanfaat nih bagi kita. Nah, itulah yang akan kita bahas pada podcast kita kali ini nih Kak. Oh, menariknya lagi Kak, pembahasan ini bukan cuma berdasarkan opini kita berdua ini Kak. Kita juga bisa membahas mini riset yang sudah dilakukan sama anak UINSU. Sehingga diskusi ini punya dasar data Kak, bukan hanya teori saja gitu Kak. Apalagi pendapat pribadi kadang kan kurang yakin gitu ya kan Kak. Benar-benar. Jadi di podcast kali ini itu kita akan membahas fenomena the aesthetic debt, dilema paylater, selfie buat mahasiswa di Medan, dan juga etika konsumen Islam. Nah, kalau kita lihat sekarang, hampir setiap hari media sosial itu dipenuhi konten kampus, skincare viral, gadget terbaru, coffee shop estetik, sampai tren yang harus berganti. Tanpa sadar, semua itu memengaruhi cara kita melihat diri sendiri dan cara kita berbelanja, Kak. Nah, betul sekali Kak. Sekarang ini banyak banget ya Kak mahasiswa yang dilema oleh paylater ini ya Kak ya. Yang menariknya lagi Kak, sekarang banyak mahasiswa itu banyak membeli barang meskipun uang itu pas-pasan gitu Kak. Jadi salah satu alasannya kayak tadi lah Kak, hadirnya paylater. Orang itu berpikir, udahlah beli aja sekarang kan bisa bayarnya ke depan gitu loh Kak. Nah, benar guys, sebenarnya paylater ini bagian dari perkembangan finansial teknologi atau finance yang menawarkan kemudahan transaksi guys. Di satu sisi layanan ini memang membantu ketika seseorang itu membutuhkan barang atau jasa tetapi belum memiliki dana yang cukup nih guys. Nah, namun di sisi lain kemudahan tersebut juga dapat memicu perilaku konsumen yang berlebihan. Jadi ini Kak, ini terdapat dampaknya juga ya Kak ya? Iya benar. Apalagi Kak bagi mahasiswa yang setiap hari aktif menggunakan media sosial Kak. Kita terus melihat promosi, diskon, rekomendasi influencer dan berbagai tren gaya hidup digital yang membuat kita merasa aku harus punya barang itu gitu loh Kak. Nah, Kakak tahu nggak fenomena ini disebut dengan istilah apa? Biasanya Kak disebut dengan istilah aesthetic hunting. Estetik hunting itu yaitu kecenderungan seseorang untuk mengejar standar estetika ya Kak? Iya bener Kak. Kalau dikaitkan dengan teori perilaku konsumen lagi Kak, kondisi ini menunjukkan adanya pergeseran dari actual state menuju desired state gitu. Yes. Itu dia misalnya kayak melihat influencer memakai skincare tertentu, lalu ia juga ikut-ikutan nih kan Kak. FOMO lah ya Kak. Kakak tahu nggak apa itu actual state dan desired state itu Kak? Apa sih itu Kak? Jadi, actual state itu adalah kondisi nyata yang dimiliki mahasiswa saat ini, Kak. Misalnya itu uang saku terbatas,
terus masih bergantungan pada orang tua kayak kita sekarang inilah Kak, dan memiliki banyak kebutuhan akademik. Terus itu Kak, desired state itu adalah kondisi yang diinginkan Kak, seperti tampil lebih menarik gitu, mengikuti tren, terus atau memiliki gaya hidup seperti influencer yang sering muncul di media sosialnya gitu Kak. Nah, masalahnya nih Kak ya, jarak antara kondisi nyata dan kondisi yang diinginkan itu sering membuat mahasiswa nih mencari jalan pintas. Jadinya salah satunya yaitu pay later ini sendiri ya Kak. Karena dengan pay later juga seseorang bisa langsung mendapatkan barang yang diinginkan tanpa adanya dana dan uangnya itu belum terkumpul ya Kak ya. Namun Kak, pertanyaannya gini Kak, apakah keputusan itu benar-benar didasar pada kebutuhan atau hanya karena ingin mengikuti tren atau mendapat pengakuan sosial Kak? Nah, itulah guys yang akan kita bahas di podcast kita kali ini. Selain melihat dari sudut pandang perilaku konsumen sendiri ini, kita juga akan menghubungkan dengan SDG 12, yaitu responsible consumption dan production atau konsumsi atau produksi yang bertanggung jawab. Karena sebagai konsumen, kita tidak hanya dituntut untuk mampu membeli sesuatu, tetapi juga mampu mempertimbangkan apakah pembelian tersebut benar-benar diperlukan dan sesuai dengan kemampuan finansial kita. Tidak hanya itu guys, kita juga akan melihat fenomena ini dari perspektif etika konsumsi Islam nih Kak, yang mengajarkan agar manusia menghindari dari perilaku tabdzir atau juga pemborosan, serta menggunakan harta secara bijak dan bertanggung jawab juga. Jadi selama beberapa menit ke depan Kak, kita akan mencoba membongkar kotak hitam Kak namanya, perilaku konsumen Gen Z di Medan. Mengapa mereka tertarik menggunakan pay later? Apa peran media sosial dalam membentuk keputusan tersebut? Dan mengapa banyak orang merasa senang saat check out, terus justru cemas ketika tagihan itu mulai muncul Kak? Nah, teman-teman, kalau tadi itu kita membahas apa yang terjadi di sekitar kita, sekarang kita akan membahas apa yang sebenarnya terjadi di dalam pikiran kita saat memutuskan membeli sesuatu nih. Karena kalau dipikir-pikir ya, keputusan belanja itu sebenarnya unik banget Kak. Kadang kita berangkat di rumah cuma mau beli sabun mandi aja, pulangnya malah bawa skincare, parfum, bahkan baju yang awalnya cuma sekali nggak ada di daftar belanja ya Kak. Pernah ngalamin kayak gitu nggak sih kakak ini? Jujur aja ya Kak, aku sering kayak awalnya itu aku buka Shopee, cuman mau lihat harga sunscreen gitu Kak misalnya. Terus di bawah muncullah tulisan produk yang mungkin Anda suka. Aku klik nih Kak, terus muncul lagi skincare lain. Lanjut lihat reviewnya. Lihat review lagi. Tiba-tiba udah 1 jam lewat, pas dilihat keranjang, ternyata isinya udah 5 barang sekaligus Kak. Kayaknya bukan cuma kamu aja deh Kak, karena saya juga gitu. Bahkan kadang lihatnya cuma buka TikTok sebentar sebagai hiburan, malah terakhir di TikTok Shop. Lihat live orang jualan, lihat komentar bilang bagus banget nih produknya, juga tertarik ya Kak ya. Terus kalau kita kawat gitu akhirnya rugi di diri kita sendiri Iya, Kak, karena kita bakalan boncos juga ya Kak. Padahal sebelumnya kita juga nggak ada mau membeli barang tersebut juga ya karena tertarik nengok reviewnya gitu ya kan Kak. Nah, dalam ilmu perilaku konsumen, Kakak tahu nggak ini? Kondisi itu disebut need arousal. Artinya adalah munculnya kebutuhan atau keinginan terhadap suatu produk, Kak. Yang menariknya lagi, kebutuhan itu ternyata tidak selalu muncul dari diri kita sendiri, Kak. Kadang justru dibentuk oleh lingkungan kita. Nah benar yang Kakak bilang tadi, sebenarnya barang yang lama itu masih bisa kita pakai, Iya, Kak. tapi kita lebih tertarik dengan barang yang baru, padahal itu belum tentu cocok atau enggak ya Kak. Iya. Tapi setelah kita lihat dari dan setelah kita berpikir, padahal sebelumnya itu kita nggak perlu, tetapi akhirnya kita membeli barang tersebut karena Tergiur gitu kan. ya Kak ya. Nah, itu yang menarik, Kak. Media sosial itu pelan-pelan itu mengubah cara
berpikir kita kak, kayak melihat kebutuhan kita yang tadinya cuman keinginan, lama-lama terasa seperti kebutuhan gitu kak. Nah, ternyata itu sesuai dengan hasil mini riset yang kakak bilang tadi nggak sih? Iya, yang awal tadi Iya kak. benar, karena mayoritas responden mengaku bahwa notifikasi diskon paylater ini membuat mereka tiba-tiba merasa membutuhkan barang baru. Artinya promosi digital memang sangat berpengaruh terhadap keputusan pembeli. Aku jadi berpikir satu hal nih kak. Pernah nggak sih kalian buka Shopee terus muncul tulisan diskon tinggal 5 menit? Kakak pernah nggak? Pernah lagi kak, iya banget lagi. Padahal kalau dipikir-pikir besok juga ada waktunya lagi ya kan kak? Benar-benar, benar-benar. Ada tulisan sudah dibeli 20.000 orang lebih nih, Iya. jadinya kita tergiur juga Iya nggak sih, kan? Kak? Jadi kita merasa, oh barang itu bagus tuh gitu. Nah, setelah kebutuhan itu muncul, biasanya kita nggak langsung beli ya kan kak? Ada tahap berikutnya yaitu information street atau pencarian informasi yang kakak bilang tadi. Yes, benar-benar. Nah, itu pasti sering dilakukan mahasiswa nih, Kak. Jangan pasti semua kalangan gen ini pasti juga seperti itu nggak sih, Kak? Cari Kalau mau review beli- dulu gitu Yes, kan, Kak? benar. Kalau mau beli sesuatu tuh pasti lihat-lihat review dulu dari berbagai sosial media nih. Misalnya ini kak mau beli cushion, yang dilakukan apa? Cari review TikTok, terus cari review di YouTube, komentar-komentar yang ada di Shopee gitu kan kak. Terus bandingkan harga, tanya temen, kadang sampai buka 5 marketplace sekaligus kak. Kayak TikTok Shop, Shopee, Tokopedia, Lazada gitu kak. Nah, kalau aku malah lihat komentar nih Kak, satu-satu kalau ada yang bilang barangnya bagus, ya aku lanjut baca. Kalau ada yang bilang jangan beli, ya aku mikir lagi sih Kak. Kalau kakaknya, Kalau aku sih kayak gitu sih kak, kadang aku lihat review dulu, nengok set yang bagus yang mana gitu kan, apalagi yang dengan kulit yang agak gelap gitu kan kak, sulit nyari setnya gitu. Nah itu disebut juga external search. Terus kak, di external street ini itu mencari informasi dari luar diri kita kak. Sedangkan kalau kita memilih produk karena pernah memakai sebelumnya dan hasilnya bagus, itu disebut internal search. Dalam mini riset yang saya bilang tadi kak, dijelaskan bahwa mahasiswa itu memperoleh informasi dari media sosial, influencer, teman dekat, keluarga, dan iklan digital sebelum memutuskan penggunaan paylater. Seperti yang kakak lakukan itulah kak. tapi ada satu hal sih Kak yang menurut saya itu sangat menarik. Karena sekarang influencer itu sudah banyak sekali ya Kak ya. Dan hampir semua produk itu kelihatannya bagus. Kadang kita tuh dibikin bingung mana yang benar bagus dan mana yang tidak ya Kak. Karena memang yang ditampilkan biasanya sisi positifnya saja kak, jarang sisi negatifnya gitu kak. Jarang ada video yang bilang aku nyesel beli ini, jarang banget kak. Yang sering muncul itu justru kalian wajib beli ini gitu, bener gak sih kak? Benar-benar. Nah lama-lama kita itu merasa kalau aku nggak punya produk itu berarti aku ketinggalan gitu nggak sih? Dan itu berkaitan dengan teori berikutnya yaitu ideal social self. Pas gitu Kak. Nah, ideal social self adalah gambaran diri yang ingin ditunjukkan kepada orang lain. Misalnya kita ingin terlihat rapi, Kak. Terus terlihat fashionable, terlihat sukses, atau sekedar ingin dianggap, oh ini orang ngikutin tren nih, gitu, Kak. Makanya kadang kita membeli barang yang bukan barang yang benar-benar kita butuhkan, tapi karena kita ingin merasa lebih percaya diri. Itu benar nggak sih Kak? Iya, contohnya itu kak outfit zaman sekarang ini, apalagi Gen Z kak. Padahal lemari itu udah penuh numpuk ya kan kak. Tapi kalau berpergian pasti selalu bilang ya, aku nggak punya baju loh weh. Kakak kayak gitu juga nggak sih kak? Dan saya rasa semua mahasiswa itu pasti ada di posisi itu sih Kak. Lalu ada lagi teori extended self, yaitu artinya kak barang yang kita miliki itu sering sekali menjadi bagian yang dari identitas diri kita. Misalnya itu kak, orang merasa lebih percaya diri kalau memakai barang tersebut, kayak memakai iPhone gitu lah kak. Kalau orang memakai iPhone kan kayak, ih aku terlihat keren nih pakai iPhone gitu kak.
Ada juga yang merasa lebih percaya diri memakai sepatu bermerek gitu kak. Atau skincare yang lebih viral, yang lagi viral sekarang ini, pasti orang, ih aku pakai skincare ini bagus nih, temen-temenku harus tahu gitu kak. Padahal sebenarnya itu seseorang itu bukan dilihat dari barangnya saja gitu kak. Benar-benar. Nah, dari hasil mini riset yang kakak bilang tadi, itu juga menunjukkan bahwa sebagian responden itu menggunakan paylater untuk membeli barang yang bermerek agar terlihat setara dengan teman-temannya. Dan juga artinya itu udah berpengaruh di lingkungan sosial terhadap keputusan pembeli. Selain itu, ada istilah yang paling relate banget nih sama mahasiswa, itu istilah self reward. Nah benar tuh kak, misalnya kayak seseorang itu kayak kita nih selesai UTS, habis ini kita mau kasih reward untuk diri kita sendiri nih kak, kayak aku hadiahin diri sendiri dulu deh gitu kan kak. Padahal hadiahnya itu kadang lumayan juga ya kan, kayak beli skincare, sepatu, dan lain-lainnya, bahkan gadget. Sebenarnya self reward itu nggak salah sih guys, karena menghargai diri sendiri itu juga penting. Yang menjadi masalahnya itu adalah ketika hadiah itu dibeli dengan paylater tanpa mempertimbangkan apakah bulan depan kita masih mampu membayar cicilannya atau tidak. Dan di mini riset yang dibahas orang kakak juga menunjukkan bahwa paylater sering digunakan mahasiswa sebagai sarana membeli pakaian, skincare, gadget, dan kebutuhan gaya hidup untuk mereka sendiri ya kak ya. Nah, selain self reward ada juga istilah FOMO kak. Bahasa gampang itu takut ketinggalan ya kak. Iya, misalnya teman satu kelas itu pakai tumbler yang bermerek gitu kak. Besok kita beli ikut-ikutan, itulah yang dibilang FOMO kak. Jadi sebenarnya kita membeli itu bukan karena butuh, tetapi karena Takut merasa berbeda gitu kak. benar-benar. Saya bilang tadi ya kak, kalau mahasiswa itu sebenarnya sadar bahwa paylater itu adalah utang, kenapa ya kak mereka tetap menggunakannya? Nah, jawabannya itu bisa dijelaskan melalui konsep yang disebut pain of paying. Pain of paying itu adalah rasa tidak nyaman atau rasa sakit yang muncul ketika seseorang itu mengeluarkan uang gitu kak. Jadi contohnya itu seperti ini ya kak, kalau kita membawa uang tunai nih 500.000, lalu kita mengeluarkannya untuk membeli sepatu, kita langsung merasa uang itu menjadi berkurang ya kak ya. Iya. Ada perasaan berat gitu karena kita melihat secara nyata uang itu keluar dari dompet kita. Ya, tapi kak ketika menggunakan paylater itu prosesnya berbeda kak. Ketika kita itu cuman cukup memencet tombol bayar dengan paylater, lalu transaksi selesai, barang langsung diproses, tetapi uang belum dikeluarkan saat itu kak. Jadi itulah yang membuat mahasiswa tergiur dengan paylater itu kak. Nah, akibatnya itu rasa kehilangan uang menjadi lebih kecil ya kak ya? Iya, itu. Dan ternyata hal ini juga terlihat dalam hasil mini riset kakak tadi, yaitu mayoritas responden setuju bahwa proses klik bayar menggunakan paylater terasa lebih ringan dibandingkan pembayaran tunai. Nah, inilah kak yang membuat paylater itu sangat menarik kak. Bukan karena harga barang menjadi lebih murah, tetapi karena hambatan psikologis kak saat membeli menjadi lebih rendah gitu kak. Dengan kata lain ini bisa disebutkan mahasiswa merasa lebih mudah mengatakan iya terhadap sebuah pembelian karena mereka belum langsung merasakan dampak finansialnya nggak sih kak? Ya kak, selain itu kak ada faktor lainnya juga loh kak, yang disebut itu arsitektur pilihan. Apa sih itu kak choice arsitektur? Choice arsitektur adalah cara suatu sistem dirancang untuk memengaruhi keputusan konsumen tanpa memaksa mereka. Misalnya ini kak pada e-commerce, ketika kita memakai aplikasi sering muncul diskon khusus pengguna paylater. Pasti kakak tertarik kan kalau ada muncul kayak gitu. Nah, cashback tambahan, terus ada yang namanya kak promo cicilan ringan, notifikasi potongan harga, terus ada tombol aktivasi paylater yang sangat mudah. Semua itu kak sebenarnya dirancang untuk membuat kita lebih tertarik gini kak menggunakan paylater gitu kak.
Jadi sebenarnya konsumen ini tidak mengambil keputusan dalam ruang kosong ya. Lingkungan digital ikut membentuk keputusan tersebut. Betul, dan ketika mahasiswa melihat produk yang menarik, mereka biasanya itu Kak menggunakan salah satu dari dua aturan keputusan Kak, yaitu aturan leksikografis dan aturan kompensatori gitu Kak. Ya, mari kita bahas satu persatu ya Kak ya. Nah, aturan leksikografis itu Kak terjadi ketika seseorang hanya fokus pada satu atribut saja Kak yang dianggap paling penting. Misalnya itu yang paling estetik, yang paling branded, terus yang paling lagi viral gitu Kak. Kalau atribut itu sudah terpenuhi, aspek lain sering diabaikan gitu Kak. Jadi walaupun cicilan ini cukup besar atau sebenarnya belum terlalu dibutuhkan, tapi pembelian tetap dilakukan karena fokusnya hanya pada satu keunggulan produk itu ya. Iya bener Kak. Sedangkan aturan kompensatori lebih ke rasionalnya Kak. Dalam aturan ini, seseorang akan menimbang kelebihan dan kekurangannya secara bersama-sama. Misalnya tuh kayak gini ya Kak, kayak mahasiswa berpikir tuh kayak memang sepatu ini tuh bagus, Iya. tapi apakah saya mampu membayar cicilannya? Apakah barang ini benar-benar dibutuhkan? Apakah ada alternatif yang lebih murah lagi? Seharusnya mahasiswa lebih berpikir ke situ. Iya. Pertimbangan itu Kak seperti dilakukan, biasanya keputusan menjadi lebih matang dan resiko penyelesaian akan lebih berkurang Kak kalau harus dipertimbangkan terlebih dahulu. Sayangnya media sosial seringkali membuat mahasiswa lebih banyak menggunakan aturan leksikografis ini ya, Kak. Karena yang ditampilkan hanya sisi menariknya aja kan Kak. Tidak ada influencer juga yang menunjukkan kesulitan membayar cicilan setelah membeli barang tersebut. Kak tahu nggak, ada satu hal lagi yang jarang disadarin konsumen, yaitu bagaimana iklan digital itu bekerja. Kakak tahu nggak cara kerjanya? Menarik nih Kak, karena banyak orang yang merasa iklan seperti mengikuti kita. Iya Kak. Kayak fenomena ini berkaitan dengan sistem yang disebut real time bidding atau RTB Kak. Ketika kita mencari suatu produk di internet dan data tersebut akan dibaca oleh sistem periklanan digital. Kemudian berbagai perusahaan berlomba-lomba ini Kak menampilkan iklan yang paling relevan kepada kita dalam hitungan detik aja gitu Kak. Nah makanya sering terjadi ya Kak, baru melihat satu produk di Shopee aja, besoknya produk yang sama muncul lagi. Iya, kayak terekam gitu kan Kak dari diri kita. Lalu muncul lagi Kak di TikTok, kemudian muncul lagi saat membuka website lain. Pokoknya benar-benar ngikutin kita kemana-mana. Akibatnya itu Kak, konsumen itu terus-menerus mengingat produk yang kita cari itu Kak, dan semakin sering melihat suatu produk, semakin besar juga kemungkinan kita membelinya gitu Kak. Jadi kalau misalnya bisa kita rangkum dari pembahasan kita ini, ada 3 jebakan yang memengaruhi mahasiswa nih Kak, ya kan? Iya. Yang pertama pain of paying yang membuat pembayaran terasa ringan, yang kedua ada choice arsitektur yang dirancang untuk mendorong penggunaan paylater, yang ketiga ada algoritma iklan digital yang harus mengejar konsumen melalui berbagai platform. Itu benar nggak sih Kak? Iya, karena itulah Kak, mahasiswa itu perlu menyadari bahwa keputusan membeli itu bukan hanya dipengaruhi oleh keinginan pribadi Kak, tetapi juga dipengaruhi oleh berbagai strategi digital yang dirancang untuk memengaruhi perilaku konsumennya. Lalu apa sih Kak yang sebenarnya terjadi setelah mahasiswa menggunakan paylater itu? Apakah mereka benar-benar puas atau justru muncul penyesalan ketika tagihan mulai datang? Kakak penasaran ya? Yuk kita. Nah, setelah membahas berbagai teori perilaku konsumen yang tadi Kakak jelaskan, sekarang saatnya kita melihat bagaimana fenomena tersebut terjadi di dunia nyata. Nah, dari mini riset yang saya baca nih, yang dari punya orang Kakak, yang kalian menyebarkan kuesioner kepada 32 mahasiswa di Kota Medan untuk mengetahui bagaimana perilaku mereka terhadap penggunaan paylater. Nah, ini bagian yang paling menarik nih Kak, karena kita akan melihat apakah teori yang
sudah dibahas tadi benar-benar terjadi dalam kehidupan mahasiswa sehari-hari. Nah, yang sudah saya baca, temuan pertama itu menunjukkan bahwa mayoritas responden mengaku notifikasi diskon paylater membuat mereka terasa lebih tiba-tiba membutuhkan barang baru. Itu benar nggak sih, Kak? Benar. Hal ini Kak membuktikan bahwa konsep need or arousal memang terjadi dalam kehidupan nyata. Artinya Kak, banyak mahasiswa yang awalnya tidak memiliki rencana membeli baju, tetapi setelah melihat promo diskon atau notifikasi diskon, muncul nih dorongan untuk aku harus membeli barang inilah gitu Kak. Jadi kebutuhan itu tidak selalu muncul dari diri kita sendiri Kak, tetapi sering kali dibentuk oleh lingkungan digital. Dan temuan dua nih Kak yang saya baca nih, bahwa menunjukkan di mini riset kalian ini banyak responden mengaku fitur cicilan ini membuat barang yang mahal itu menjadi masuk ke dalam daftar pertimbangan pembelian mereka. Benar itu nggak sih Kak? Iya, ini menunjukkan bagaimana paylater itu Kak mengubah cara seseorang memandang harga. Barang yang sebelumnya dianggap terlalu mahal, tiba-tiba terasa terjangkau karena dipecahkan oleh paylater itu sendiri Kak. Padahal jika dihitung secara keseluruhan nih Kak, jumlah yang harus dibayar itu tetap sama nggak sih? Iya, Kak? kadang pun lebih mahal Kak. Bahkan bisa lebih besar karena adanya biaya tambahan tertentu nih. Iya itu, benar Kak, benar. Temuan berikutnya itu Kak cukup menarik Kak. Kakak tahu nggak? Sebagian responden mengaku penggunaan paylater itu untuk membeli barang yang bermerek agar terlihat setara dengan teman-teman kampus mereka gitu Kak. Nah guys, di sini kita bisa melihat adanya pengaruh ideal sosial self dan juga extended self yang sudah kita bahas sebelumnya, yaitu mahasiswa tidak hanya membeli karena fungsi produknya aja, tetapi juga karena nilai sosial yang melekat pada produk tersebut. Mereka ingin lebih percaya diri, lebih mengikuti tren, atau lebih terima dalam lingkungan sosialnya. Dan di mini riset orang kakak ini, hasil survei itu juga menunjukkan bahwa sebagian besar responden merasa proses pembayarannya menggunakan paylater ini jauh lebih ringan dibandingkan pembayaran tunai ini. Nah, ini Kak merupakan bukti nyata dari konsep pain of paying tadi. Karena pembayarannya ditunda, rasa kehilangan uang itu menjadi lebih kecil sehingga keputusan membeli lebih mudah dilakukan gitu Kak. Nah guys, tetapi cerita kita tuh nggak berhenti sampai di sini aja nih. Karena setelah transaksi selesai dan tagihan itu muncul lagi, banyak responden mengaku mereka merasa cemas nih. Karena cemas dan menyesal nih Kak. Karena yang dibeli mereka itu kan nantinya akan menjadi tagihan-tagihan mereka juga ya Kak ya. Fenomena ini disebut disonansi kognitif. Padahal awalnya itu konsumen merasa senang karena berhasil mendapatkan barang yang diinginkan, namun setelah melihat tagihan yang harus dibayar, muncul konflik dalam pikirannya, gitu Kak. Misalnya kayak pertanyaan-pertanyaan seperti apakah aku benar-benar membutuhkan barang itu, kenapa aku membeli barang itu kemarin, bagaimana kalau bulan depan ada kebutuhan lain. Itu mereka hanya memikirkan itu sejenak ya Kak ya. Iya, jadi Kak ada dua emosi yang muncul secara bersamaan. Senang karena memperoleh barang yang diinginkan, tetapi juga cemas nih Kak karena harus memikirkan tagihannya ke depannya gitu Kak. Nah, yang saya baca nih Kak, menariknya hasil survei itu menunjukkan bahwa mayoritas responden sadar bahwa perilaku konsumtif itu berlebihan atau tabzir tidak sesuai dengan etika konsumsi Islam. Artinya apa Kak? Artinya mahasiswa sebenarnya memahami nilai-nilai agama yang mengajarkan hidup sederhana dan menghindari pemborosan. Namun dalam praktiknya, godaan promo inilah, diskon, media sosial, dan kemudian paylater seringkali membuat kita sulit untuk mengendalikan keinginan yang kita mau gitu Kak. Nah selain itu Kak, sebagian besar responden itu yang saya baca juga mengaku pertimbangan bunga dan juga denda itu sebelum menggunakan paylater. Oh ternyata itu ada bunga dan dendanya ya Kak ya? Iya, kalau melihat keseluruhan hasil penelitian yang saya teliti itu Kak, kita bisa menyimpulkan bahwa paylater itu memberikan kemudahan, tetapi kemudahan itu juga membawa risiko yang tidak digunakan secara bijak gitu Kak.
Nah, jadi bagaimana sih Kak seharusnya mahasiswa itu menggunakan paylater agar tetap sesuai dengan prinsip konsumsi yang bertanggung jawab dan juga nilai-nilai dalam Islam Kak? Nah, itulah yang akan kita bahas pada segmen selanjutnya. Nah, dari seluruh pembahasan yang kita bahas tadi nih Kak, kita dapat melihat bahwa paylater ini memang memberikan banyak kemudahan bagi mahasiswa, mulai dari kemudahan transaksi, fleksibilitas pembayaran, hingga kesempatan kita memperoleh barang yang diinginkan tanpa harus membayar secara langsung. Namun sih Kak, pertanyaan saya nih, apakah kemudahan tersebut selalu membawa dampak positif Kak? Belum tentu, Kak. Karena berdasarkan penelitian yang sudah saya lakukan gitu, Kak. Kemudian kemudahan yang diberikan paylater itu juga mendorong perilaku konsumtif apabila tidak disertai kontrol diri dan literasi keuangan yang baik gitu, Kak. Banyak mahasiswa yang awalnya hanya ingin lihat-lihat produk saja, tetapi akhirnya membeli produk itu karena tergoda promo, diskon, atau keinginan untuk mengikuti tren seperti yang kita bahas sebelumnya gitu, Kak. Ya, benar-benar ya Pak. Karena itulah Pak penting bagi mahasiswa untuk menerapkan prinsip responsible consumption ya Kak, atau konsumsi yang bertanggung jawab. Prinsip ini juga sejalan dengan SDG 12 yang bertujuan mendorong pola konsumsi yang lebih bijaksana dan berkelanjutan. Nah, dalam konteks mahasiswa, konsumsi yang bertanggung jawab berarti mampu membedakan antara kebutuhan dan keinginan. Misalnya nih, membeli laptop untuk menunjang kuliah. Tentu berbeda dengan membeli barang yang hanya sedang viral di media sosial saja, Kak. Selain itu mahasiswa guys, kalian itu juga perlu membiasakan diri membuat perencanaan keuangan. Jadi kalian tuh harus bisa memanage keuangan guys. Sebelum menggunakan paylater itu ada baiknya bertanya dulu kepada diri sendiri, apakah barang itu dibutuhkan, apakah barang itu berguna, apakah sayanya akan mampu membayar cicilan paylater itu nanti, apakah pembelian ini akan bermanfaat bagi jangka panjang, iya nggak sih Kak? Kalau pertanyaan itu dijawab, Kak, dijawab dengan baik itu, Kak, kemungkinan besar keputusan pembeliannya lebih ke rasional, Kak. Karena kalau jawabnya masih ragu-ragu, mungkin lebih baik menunda pembelian terlebih dahulu gitu, Kak. Nah, benar-benar. Kalau kita lihat dari perspektif Islam sendiri nih guys, ada nilai yang sangat penting dalam aktivitas konsumsi yaitu keseimbangan. Islam mengajarkan bahwa manusia boleh menikmati rezeki yang dimiliki, tetapi tidak boleh berlebihan. Dalam Islam terdapat larangan israf dan tabzir. Israf itu berarti berlebihan dalam menggunakan sesuatu, sedangkan tabzir berarti melakukan pemborosan untuk hal yang tidak diperlukan. Oleh karena itu guys, penggunaan paylater itu seharusnya tidak dijadikan sarana untuk memenuhi gengsi atau sekedar mengikuti tren, melainkan digunakan secara bijaksana dan sesuai kemampuan finansial kita aja nih. Karena pada akhirnya setiap utang yang dibuat akan menjadi tanggung jawab yang harus diselesaikan. Dalam Islam sangat menekankan pentingnya memenuhi kewajiban serta amanah yang telah disepakati. Nah, berdasarkan hasil penelitian kami juga memiliki beberapa rekomendasi, yaitu yang pertama meningkatkan literasi keuangan digital agar mahasiswa memahami manfaatnya, yang kedua membiasakan membuat anggaran keuangan pribadi, yang ketiga ada mengutamakan kebutuhan dibandingkan keinginan, dan yang keempat itu kita harus menggunakan paylater hanya untuk kebutuhan yang benar-benar penting. Jadi guys, dari seluruh diskusi hari ini kita dapat menyimpulkan bahwa paylater itu bukan sesuatu yang sepenuhnya buruk. Yang menentukan dampaknya adalah bagaimana seseorang menggunakannya gitu. Nah, jika digunakan secara bijak nih Kak, paylater dapat menjadi alat bantu keuangan yang bermanfaat, iya nggak sih Kak? Iya benar. Namun jika digunakan tanpa perencanaan dan kontrol diri, paylater dapat berubah menjadi apa yang kita sebut sebagai estetik debt itu, yaitu utang yang muncul demi memenuhi gaya hidup dan citra sosial semata Kak. Sebagai mahasiswa dan generasi muda, kita perlu menjadi konsumen yang lebih cerdas, Kak. Karena
berpikir kritis dan bertanggung jawab dalam menghadapi berbagai kemudahan teknologi gitu Kak. Apalagi teknologi sekarang inilah Kak, jejak digitalnya itu sangat berpengaruh bagi kita ke depannya. Dan semoga melalui podcast ini guys, kita semua dapat lebih bijaksana dalam menggunakan paylater maupun layanan penggunaan digital lainnya ya guys. Mungkin segitu aja ya Kak. Iya, seru banget ya Kak Pembahasan pembahasannya. kali ini. Saya sebagai host yaitu Nabila Aceh Fadila Dan saya narasumber Siti Nur Fadila. kami pamit undur diri. Terima kasih telah mendengarkan podcast kami yaitu The Strategis Consumer. Sampai jumpa di lain waktu. Bye bye.